Pokoknya saya minta maaf yang sebesar-besarnya jika secara tidak sengaja menyakiti hati panjenengan semuanya ya. Saya minta maaf, saya pribadi minta maaf, saya tidak mau mencari musuh, tapi saya ingin menyambung seduluran, merangkul semuanya dulur. Karena kita nguri-nguri budaya itu buat apa sih bermusuhan? Kalau bisa kita kompak dulur. Kan enak kalau kompak tuh. Salam sempak teles pokoknya. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya KP Bima Sakti. Salam berpusaka sakti. Oke dulur, kali ini saya akan membahas sebuah masalah dulur. Jadi kemarin itu saya live streaming dan ada gangguan-gangguan dulur. Ada orang yang ingin rusuh atau mungkin ingin memperkeruh suasana ya dulur ya, dengan dulur-dulur semuanya, dengan teman-teman semuanya. Jadi ceritanya gini dulur. 3 hari yang lalu itu saya live streaming, ada kejadian yang cukup janggal. Ini kejadian yang di luar nalar ya. Ini di luar nalar dan ternyata itu gangguan, bukan di luar nalar beneran dulur, atau kejadian mistis bukan. Ini ternyata ada seorang pengganggu atau mungkin ada oknum-oknum ya. Oknum-oknum pengganggu yang ingin memperkeruh suasana live streaming saya dulur. Atau ingin mengadu domba dengan teman-teman saya yang ada di live streaming dulur. Jadinya gini ceritanya. 3 hari yang lalu saya ada lelang sebuah pusaka tongkat komando cacing kanil dulur. Nah, cacing kanil ini saya UB di angka 1,5. Kemudian setelah saya lelangkan, sudah ada yang UB Pak Joko Arianto itu di angka 1,5. Nah, setelah waktu lelang itu terus berjalan dan 10 hitungan mundur, tiba-tiba akun Gus Papaloma itu ngebit di angka 1,9 dulur. Nah, ini saya cukup agak-agak agak curiga tapi saya belum curiga beneran. Masa Gus Papaloma biasanya itu cara ngebitnya beda dulur. Biasanya cara ngebitnya beda. Biasanya tuh kalau ngebit misalkan 1,5 kelipatan 100. Kalau ada yang ngebit Gus Papaloma ini pasti di angka kelipatannya dulur. Di angka 1,6 kelipatan 100. Tapi ini tidak dulur. Langsung di angka 1,9. Nah, cara ngebitnya itu mirip-mirip dengan Sultan. Saya juga kaget, terus terang kaget. Loh, kok nggak biasa ngebit seperti itu kan? Atau mungkin memang Gus Papaloma ini sangat menyukai pusaka tersebut, juga bisa ya mungkin ya. Sangat menyukai dan mau mengamankan pusaka tersebut, akhirnya ngebitnya di angka 1,9 langsung. Nah, tetapi setelah hitungan mundur, 5 hitungan mundur, itu ditikung sama Pak Joko Arianto di atas close pas angka 2 juta. Nah, akhirnya Gus Papaloma ini ketikung. Setelah itu berjalan lagi kita ngobrol-ngobrol lagi. Gus Papaloma ini bingung karena teman-teman dan saya itu, tadi Gus Papaloma ngebit langsung di angka 1,9, kok tumben, saya kaget. Nah, tapi Gus Papaloma ini tidak merasa dulur dan masih bingung. Keesokan harinya juga WA saya konfirmasi, Gus, kemarin itu saya nggak ada ngebit loh Gus, beneran, serius. Saya itu kemarin malah meminyai keris saya, kebo sama apa saya lupa. Meminyai keris itu kok tiba-tiba kok rame, kok nama-nama saya dipanggil. Nah, setelah itu saya lihat chatnya. Saya perasaan nggak ada ngebit, tapi kok ada angka 1,9. Nah, itu curiga, sudah mulai curiga kan. Cuman, ya mungkin saya gini, waktu di live itu mungkin gara-gara ada yang ngehack, atau ada yang bajak. Ternyata katanya Gus Papaloma kemungkinan itu kecil. Nah, itu kejadian pertama dulur ya. Setelah itu, kejadian selanjutnya, baru kemarin saya live streaming. Itu juga dialami oleh akun dulur kita Gus DNJ Browser. Nah, Gus DNJ Browser ini juga saya hello, ngobrol-ngobrol, guyonan. Setelah itu pamit. Gus, maaf saya ini lagi sibuk karena ada pasien IGD yang banyak malam ini. Saya nyambi ya Gus ya, kerja nyambi memantau. Nah, itu saya lelang kebuteki. Saya
open bid di angka 1,1 juta. Setelah itu ada yang ngebid akunnya wong ngarit Gus di angka 1,1 juta. Nah setelah ini sama, jadi cara pola mainnya itu sama dulur, sama seperti yang kemarin itu. 10 hitungan mundur, Gus DNJ Browser ini tiba-tiba ngebid di angka 1,5. Itu juga tidak wajar ya dulur ya. Karena kelipatannya hanya 100. Dan posisi terakhir itu wong ngarit di angka 1,1 juta dulur. Ini kok nggak wajar juga, kok seperti Gus Papaloma kemarin. Ini saya agak-agak curiga sedikit, tapi nggak curiga serius dulur. Karena kan memang kejadian pertama belum berpikir ke arah situ. Setelah itu ngobrol-ngobrol lagi, bercanda. Gus DNJ Browser itu saya konfirmasi malamnya dulur. Gus ngapunten, ini bener ya, tadi itu ada ngebid 1,5, saya screenshotkan dulu. Betul ya, tapi Gus DNJ ini bingung Gus. Loh saya nggak pernah ngebid itu Gus, serius saya nggak ngebid, saya sibuk malah saya bingung. Kok ini kebunnya Gus Papaloma nggak ikut ngebid, malah dibid orang lain. Dan banyak teman-teman juga kok saya yang menang nih. Saya juga bingung. Akhirnya ditelusuri lagi kan, untung live chat saya itu nggak pernah saya hapus Gus. Jadi buktinya masih ada semua, chattingannya juga masih ada semua. Di searching sama Gus DNJ Browser tadi pagi. Dilihat loh, oh iya berarti ada yang cloning. Nah ini baru ketemuan dan kejadian ini dulur. Jadi ada akun, ada mungkin ya nggak tahu ya, atau oknum-oknum, nah atau mungkin bakul yang lain yang nggak suka dengan saya atau dengan Gus DNJ atau Gus Papaloma, yang nggak suka, yang sudah apa ya, yang sudah mangkel atau apa, atau ingin memperkeruh suasana di live streaming saya dulur. Mungkin tujuannya seperti itu, karena memang di live streaming saya itu saya tahu dulur banyak spionase. Banyak spionase. Dan nanti keesokan harinya itu banyak yang tanya-tanya juga dulur, akun-akun yang ini abal-abal. Tanya terus, ujung-ujungnya ingin memaharkan. Nah, itu modus pertama. Ada lagi yang pokoknya apa ya, membuat saya itu gawe-gawe nih, atau ingin ngerjain. Ada juga dulur, ada juga yang seperti itu. Tapi saya cuma diem saja ya. Karena itu saya itu tidak mau mengganggu orang lain. Bahkan saya itu tidak pernah atau jarang sekali dulur nonton live streamingnya teman-teman yang lain. Saya itu jarang sekali. Paling saya sepintas ya saya scroll. Nggak pernah saya memantau lama ya, atau 5 menit ke atas itu jarang sekali dulur. Jarang sekali. Dan saya tidak mau mengganggu teman-teman semuanya yang di channel-channel sebelah ya. Saya tidak mau ya, itu urusannya pribadinya masing-masing ya. Itu urusannya privasinya masing-masing, mencari rezekinya seperti apa itu urusannya masing-masing. Saya tidak pernah mengganggu. Tapi ini kok kenapa ingin membuat rusuh di channel saya, ingin memperkeruh di channel saya ya. Karena memang channel saya itu saya bangun itu untuk edukasi, untuk lelang, dan untuk pemaharan pusaka dulur. Supaya teman-teman ini bisa tahu ini pusaka yang asli, ini pusaka yang sepuh, ini pusaka beneran, bukan pusaka yang abal-abal atau prosesan seperti itu dulur. Karena saya juga pernah keblondrok dulur. Bahkan teman-teman semua itu saya yakin 99,9% pernah keblondrok juga. Di barang antik dulur. Jadi barang antik itu agak susah ya. Memang kita harus benar-benar terjun langsung, mendalami langsung, belajar dan sering-sering sharing dengan orang-orang yang bisa dipercaya dulur. Pusaka itu susah ya, karena barang antik itu banyak oknumnya, banyak mafianya dulur. Nah mungkin seperti itu, mungkin ada yang nggak suka, atau mungkin saya ini secara tidak sengaja melukai hati panjenengan. Saya pribadi minta maaf dulur ya. Saya pribadi minta maaf jika saya ada salah kata, menyakiti secara nggak sengaja panjenengan, saya minta maaf. Nah tolong untuk hal-hal seperti ini dulur-dulurku semuanya, karena saya tidak mau ingin mencari musuh. Ada pepatah mengatakan, Pak Presiden Prabowo itu mengatakan ya, satu musuh itu terlalu banyak dulur, tapi 1000 kawan itu terlalu sedikit. Makanya saya tidak mau menciptakan atau membuat satu musuh itu dulur. Saya ingin itu di channel ini kita bisa sambung silaturahmi, bisa seduluran, kan enak dulur. Kalau dulur banyak, katakanlah saya di Jakarta kemarin ya, ada 4 hari. Nah, saya ketemu dengan dulur-dulur, saya dijamu, terus dibukakan hotel, sampai sebegitunya saya itu terharu dulur. Saya malamnya sama istri itu ngobrol-ngobrol. Wih, ternyata sampai seperti ini ya,
sampai dibukakan hotel, dijamu. Wah, teman-teman dulur-dulur semua itu luar biasa. Baiknya saya terima kasih banyak ya dulur ya, sudah dijamu saya, terus sudah welcome, sudah apa ya, sudah nganggap seduluran. Padahal baru pertama kali ketemu dulur, dan sebelumnya hanya tatap muka di live streaming. Itu saya luar biasa dulur, terenyuh saya. Saya terharu. Terima kasih banyak, sekali lagi terima kasih banyak. Nah, jadinya sebisa mungkin dulur, sebisa mungkin kita itu buat apa sih bermusuhan, ya kan? Buat apa sih bermusuhan? Kalau bisa kita malah merangkul, cari dulur sebanyak-banyaknya, nggak apa-apa. Sama-sama live streaming, sama-sama cari rezeki di live streaming ini, nggak apa-apa dulur. Pokoknya jangan mengganggu lah ya, jangan ngisruh atau ingin memecah belah atau mengadu domba. Nah, itu malah perbuatan yang sangat apa ya, sangat keji dulur. Saya sebenarnya nggak mau membuat video seperti ini, tapi ini sudah bahaya, sudah rawan. Mungkin kan memang kalau belum daftar, belum WA, nggak bisa ikut lelang atau ngebid. Nah, ini jadi caranya, nah, kelemahan YouTube-nya itu seperti ini dulur. Username itu bisa sama persis, namanya sama persis, dan itu 14 hari, waktu 14 hari itu bisa ganti 2 kali dulur. Jadi 2 kali namanya itu bisa diganti sama persis, misalkan Papaloma. Nah, itu ejaannya hurufnya kecil semua, Papaloma. Saya pakai nama Papaloma, ternyata bisa. Di NJ Browser ternyata bisa dulur. Dan username yang utamanya itu nggak kelihatan. Kalau di medsos lain itu kelihatan dulur, waktu masuk itu kelihatan. Oh ini, jadi kelihatan ya. Kalau ini akun palsu atau enggak. Nah, kalau di YouTube ini nggak langsung nickname-nya yang kelihatan. Nah, itu bisa sama ternyata dulur. Tadi sudah saya coba, itu bisa sama. Ternyata mainnya seperti itu. Dulu pernah juga ngisruh, sudah daftar lelang, ngebid dulur. Ternyata besoknya menghilang. Banyak. Ada yang belum daftar juga. Dulu kan saya nggak pakai daftar ya, lelang ya langsung ikut ngebid. Ternyata juga banyak yang ngisruh. Nah, mungkin cara satu-satunya supaya nomor WA-nya nggak gonta-ganti, pakai nickname yang sama, yang mengkloning akun-akunnya panjenengan semua ya. Nanti kita pikirkan sama-sama ya dulur ya. Kita bahas supaya aman, supaya enak, supaya nyaman lagi. Kita sambung silaturahmi lagi, ngobrol-ngobrol bareng lagi ya dulur ya. Nanti kita pikir caranya. Oke? Pokoknya saya minta maaf yang sebesar-besarnya jika secara tidak sengaja menyakiti hati panjenengan semuanya ya. Saya minta maaf, saya pribadi minta maaf, saya tidak mau mencari musuh, tapi saya ingin menyambung seduluran, merangkul semuanya dulur. Karena kita nguri-nguri budaya itu buat apa sih bermusuhan? Kalau bisa kita kompak dulur. Kan enak kalau kompak tuh. Salam sempak teles pokoknya. Oke ya dulur ya. Itu aja, terima kasih. Semoga panjenengan selalu diberikan kesehatan, umur panjang, rezeki lancar, berlimpah, dan bermanfaat untuk semua orang. Matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam berpusaka sakti.